Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Waalaikumsalam, Bu Bidan. Ya, ini saya dari KUA tadi, tapi disuruh datang ke sini untuk periksa dulu, disuruh minta surat keterangan dari sini, dari KUA-nya. Rencananya saya mau menikah soalnya. Oh iya. Pasangannya di mana Mbak? Pasangan saya lagi kerja, Bu, tapi kalau dibutuhkan identitasnya ada sih saya bawa. Ibu, kan di sini ada dua pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan laboratorium, kemudian yang kedua ada pemeriksaan fisik, dan ada sedikit wawancara dari saya dan konseling. Untuk kelengkapan administrasinya, boleh saya minta KTP Ibu dan Mbak sama pasangan Mbak? Ya, fotokopiannya aja nggak apa-apa. Iya. Mbak, banyak maaf di sini ada kelengkapan data yang harus saya lengkapi. Jadi, apakah Ibu bersedia saya tanya-tanya sedikit? Iya, boleh Bu Bidan. Mohon maaf sebelumnya, nama Mbaknya? Eka Suryani. Mbak Eka Suryani. Nama suaminya? Sudirman. Sudirman. Umur Mbaknya? 26 tahun. Umur calon suaminya? 28. Agama? Islam. Agama calon suaminya? Islam juga sama. Pendidikan Mbak? SMA. Pendidikan terakhir ya? Iya, SMA. Pendidikan terakhir calon suami? S1. S1. Pekerjaan Mbaknya? Ibu rumah tangga. Pekerjaan calon Saya suami? bukan ibu rumah tangga sih, di rumah aja nggak bekerja. Oh, iya. Pekerjaan calon suami? Wira swasta. Suku bangsanya Bojo ya? Bojo ya. Calon suaminya? Sama. Bojo juga. Alamat Mbaknya di mana? Di Mande, Alamat calon suami? Paruga. Paruga. Tadi alasan datang untuk memeriksakan kesehatan ya? Iya, Mbaknya? karena mau nikah. Iya. Maaf Ibu, Mbak sebelumnya pada saat menstruasi apakah pernah merasakan nyeri saat mens? Enggak ada sih Bu. Nggak ada ya? Enggak ada. Kemudian lamanya kira-kira berapa hari biasanya? 1 mingguan biasanya. 1 mingguan? Iya. 7 hari ya? Iya. Kemudian warna darahnya biasanya warna apa? Hari pertama sampai hari ketiga atau keempat itu biasanya merah. Selanjutnya kalau udah selesai coklat-coklat gitu begini. Biasanya ganti pembalut dalam sehari itu berapa kali? Kalau hari pertama kedua lagi banyak-banyaknya sih sampai 4 kali. Kalau udah mulai sedikit-sedikit itu biasanya setiap kali mandi ganti. Pola nutrisinya biasanya makan berapa kali sehari Mbak? Ada 3 kali. 3 kali. Ya. Komposisi yang dimakan biasanya nasi atau apa, pakai lauk apa gitu? Nasi, lauk, kadang ada sayur, ya pakai sayur, kadang nggak makan sayur juga sih Bidan. Terus lauknya biasanya ada telur, ada ikan atau bagaimana makannya? Kalau ikan aja, kalau telur aja. Biasanya minum berapa kali sehari Mbak? Nggak kehitung sih, setiap kali haus. Lupa, saya nggak tahu juga. Buang air kecil berapa kali sehari? Sering, nggak tahu berapa kali. Buang air besarnya berapa kali sehari? 1 kali biasanya pagi-pagi bangun tidur. Mandinya kira-kira berapa kali sehari? 2 kali. 2 kali. Keramas berapa kali dalam seminggu kira-kira? Kadang 2 kali, kadang 3 kali. Gosok gigi berapa kali sehari Mbak? 2 kali. Ganti pakaian berapa Setiap kali sehari? selesai mandi 2 kali. 2 kali ya. Ya. Biasanya tidur berapa jam dalam sehari? Kalau tidur siang sih, kadang tidurnya 1 jam, kadang nggak tidur. Kalau malam itu biasanya jam 10-11an bisa tidur, bangunnya saat subuh jam 5. Biasanya Mbaknya dalam sehari atau dalam seminggu tuh ada melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan, Jarang jogging? tidak. Jarang. Ya. Tapi dalam seminggu atau dalam sebulan ada nggak? Ada kadang suka jalan di alam gitu, di senam di alam itu kadang 1 kali dalam sebulan. Bagus ya. Kemudian Mbaknya ada kebiasaan merokok? Enggak. Pasangannya Enggak, alhamdulillah enggak. minuman beralkohol? Enggak. Mengonsumsi obat-obatan? Paling Obat mana atau kalau warung tidak pernah? enggak, kalau misalnya demam aja minumnya paracetamol itu. Jamu? Enggak. Enggak. Ibu, wawancaranya sudah selesai. Jadi di sini Ibu saya berikan belangko untuk ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Di sana nanti akan diperiksa jumlah kadar darah Ibu, kemudian juga akan diperiksa sampel urin atau sampel air kencing Ibu. Iya, Bu Bidan.
Itu kadar darah itu apanya yang diperiksa Bu Bidan? Kadar darahnya itu apa ya? Apanya yang diperiksa? Nanti ada hemoglobin dalam darah ibu, jumlah sel dalam HB-nya ya? Iya. Silakan ibu. Laboratoriumnya di mana Bu Bidan? Ada di sebelah. Kalau keluar dari pintu langsung di sebelah. Oh iya, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk ibu. Sudah ada hasil labnya? Sudah ada hasil labnya ibu, Mbak? Iya, ini hasil labnya Bu. Mbak, di sini kadar hemoglobin, kadar HB Mbaknya 11, lumayan rendah. Biasanya kadar normalnya itu 12 kalau HB untuk perempuan Mbak. Jadi nanti akan dikasih tabel-tabel darah untuk menyeimbangkan atau untuk menaikkan kadar HB Mbaknya. Kemudian di sini PP tes atau pemeriksaan kehamilannya negatif, gula darahnya normal ya 100. Tidak ada penyakit menular. Di sini HBsAg atau penyakit kuningnya negatif. Kemudian penyakit HIV, apa ibu pernah dengar penyakit HIV? Pernah dengar gitu Bu Bidan? Ya, penyakit HIV atau AIDS-nya negatif. Kemudian penyakit sifilis juga negatif. Jadi ibu aman ya, tidak ada penyakit menularnya. Ya, alhamdulillah. Baik Mbak, sekarang karena pemeriksaan laboratoriumnya sudah didapatkan hasilnya, di sini kita lanjutkan untuk pemeriksaan fisik. Apakah ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan fisik? Iya boleh Bu. Silakan, ini udah saya isi. Di sini ada nomor persetujuan pasien. Mbaknya silakan ditandatangan di sini. Di mananya Bu Bidan? Di sini. Iya. Silakan ibu. Silakan ibu. Pandangannya ke depan. Saya lihat dulu. Di sini ya Mbak ya. Iya. 164. Ya, silakan. Mbak, silakan balik. Bisa tidur ya? Tidak. Mbak, Ya. sebelumnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan Lila. Tujuan dari pemeriksaan Lila ini kan ini Lila pengukuran lingkar lengan ibu ya, Ya. Mbaknya. Jadi di sini tujuannya untuk mengetahui status gizi Mbaknya, apakah sudah mencukupi atau di bawah batas normalnya. Batas normal dari Lila ini adalah 23,5. Permisi Bu, tangan kiri ya. Iya. Gimana? Biasanya kerja pakai tangan yang mana? Kanan. Kanan ya. Saya periksa yang kiri ya, sebentar. Iya Bu Bidan. Luruskan tangan. Sudah 7 normal ya. Ibu, tujuan saya di sini untuk melakukan konseling gizi pranikah. Nah, sebelumnya ibu sudah pernah dapat informasi atau pelajaran tentang gizi pranikah? Ya Pak ya? Belum ya? Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu gizi pranikah ya. Pengertian nutrisi atau gizi pranikah. Nah, nutrisi atau gizi pranikah itu adalah gizi yang harus ibu penuhi atau harus ibu perhatikan sebelum ibu menikah agar terciptanya keluarga yang sehat dan keturunan yang berkualitas. Kemudian di sini ada manfaat gizi pranikah. Yang pertama itu memelihara kesuburan ibu Mila. Terus yang kedua itu meningkatkan kualitas sperma dari laki-lakinya. Kemudian yang ketiga memantau dan mengusahakan berat badan ideal sehingga tidak mempengaruhi proses kesuburan ibu Mila sendiri nanti. Terus yang keempat usahakan terpenuhinya kebutuhan zinc dan zat besi, protein, terus asam folat sehingga tidak berpengaruh pada proses kehamilannya nanti. Kemudian yang kelima menciptakan kualitas hidup dan generasi penerus yang lebih baik. Ini ada zat gizinya. Yang pertama itu ada vitamin B12.
yang terjadi jika kekurangan vitamin B12 nanti, kualitas sperma yang dihasilkan itu jumlahnya menjadi lebih sedikit, Pak. Jadi nanti diusahakan vitamin B12-nya terpenuhi. Nanti saya akan menjelaskan bahan-bahan makanan apa saja yang terkandung dalam vitamin B12 ini ya. Kemudian vitamin E ini berpengaruh dan sangat penting untuk ibu Mila sendiri, karena jika kekurangan vitamin E, kesuburannya juga akan menurun, Bu. Jadi sebaiknya diusahakan terpenuhi vitamin E-nya sekarang. Kemudian yang ketiga ada zat besi dan zinc. Di sini juga zat besi dan zinc ini sangat penting, karena jika kekurangan zat besi dan zinc akan sangat fatal nanti pada saat proses kehamilan dari Mbak. Mas juga nanti ya, Ibu, Mas, Mbak, terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat Mbak sama Masnya. Ini langsung yang program ya sekarang. Insya Allah. Ya, semoga lancar ya. Jangan lupa apa yang saya sampaikan tadi, vitamin-vitaminnya tadi. Ya. Terima kasih Mbak. Mas, udah gini